Saya akan merangkum kembali nama-nama yang tadi disebut oleh Joko Widodo. Ada Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Kita akan bahas 7 nama ini satu persatu lebih dalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Selamat malam, Saza. Mas Jayadi, sebelum kita membahas dengan lebih detail nama-nama yang tadi disebutkan oleh Pak Jokowi, singkat saja nih Mas, variabel modal politik apa yang saat ini dibutuhkan Ganjar yang nantinya bisa diisi oleh cawapresnya agar bisa memperbesar keterpilihannya? Pertama yang diperlukan itu faktor-faktor objektif, yang kedua subjektif ya. Yang objektif itu adalah kekuatan elektoral atau elektabilitas, yang kedua adalah komplementaritas, seberapa saling melengkapi bakal cawapres itu dengan capresnya. Kemudian itu faktor objektif ya. Faktor subjektifnya ada dua. Pertama kecocokan antara individu capres itu dengan bakal cawapresnya. Yang kedua adalah kecocokan antar partai yang akan mendukung pencalonan capres-cawapres itu. Jadi 4 hal itu yang akan berpengaruh di dalam menentukan siapa yang nanti akan dipilih sebagai cawapres gitu. Kecocokan antar partai yang mengusung dan disebut-sebut juga bahwa Ganjar Pranowo ini membutuhkan setidaknya suara dari pemilih Islam. Yang menarik adalah hari setelahnya. Setelah diumumkannya PDIP mengusung Ganjar Pranowo, Sandiaga ini melakukan manuver pamit dari Gerindra. Nah, suara komunitas Islam ini dimiliki oleh Sandiaga Uno. Hitungannya seperti apa, Mas? Jika Ganjar nanti bersanding dengan Sandiaga Uno yang katanya digadang-gadang ini pindahnya ke P3. Dan modal politik apa saja yang bisa berpengaruh besar terhadap Ganjar yang dibawa oleh Sandiaga? Ya, memang dari segi orientasi atau ideologi politik ya, memang Ganjar itu dipersepsikan sebagai nasionalis gitu ya. Nah, biasanya pakemnya adalah akan disambungkan atau dipasangkan dengan yang cenderung dianggap religius. Nah, kalau tadi yang dibicarakan Sandi, maka dari segi selama ini Pak Sandi atau Bang Sandi itu kan cukup banyak dipersepsi sebagai sosok yang dekat dengan kalangan yang religius atau santri. Jadi dari sisi itu cocok. Yang kedua dari segi elektabilitas, memang berbagai survei selama ini, katakanlah selama 2-3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Sandiaga Uno memiliki tingkat elektabilitas yang sangat kompetitif berbanding sama kuatnya dengan nama-nama lain seperti Erick Thohir, kemudian AHY, kemudian Hovifah, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan seterusnya. Jadi dia punya modal elektoral, kemudian dia juga punya modal dari segi kecocokan ideologi politik saling melengkapi dengan Ganjar yang nasionalis dan beliau yang religius. Selain itu, kalau kekuatan elektoral Sandiaga Uno kita bedah satu persatu lebih rinci, maka Sandiaga Uno itu cenderung cukup tinggi kekuatannya di wilayah-wilayah di luar Jawa. Ya. Nah, ini cocok dengan Ganjar karena Ganjar ini lemah atau tidak kuat di luar Jawa. Ganjar itu kekuatan utamanya ada di Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, lalu beberapa daerah di luar Jawa itu seperti Sulawesi Utara, ya, Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, dan sebagainya. Sementara Sandi itu punya kemampuan untuk meraih suara di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Gorontalo, beberapa daerah di Sumatera, dan seterusnya, serta beberapa wilayah di Banten, ya. Itu kekuatannya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, memang Sandi menjadi salah satu pilihan yang cukup baik bagi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Secara pribadi ini memberikan kekuatan yang cukup baik, komplementer untuk Ganjar. Nah, jika nanti benar masuk P3, apakah ini justru akan semakin memboosting elektabilitas dengan suara dan modal politik yang dimiliki oleh P3 jika benar-benar masuk ke P3 nanti?
Ya betul, kalau beliau betul-betul masuk ke P3, maka P3 itu kan partai Islam. PDIP partai nasionalis gitu. Jadi itu cocok dan selama Baik. ini memang P3 dengan PDIP kan sering bekerja sama, termasuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah, memang Sandiaga Uno akan kesulitan untuk disandingkan dengan Ganjar dari segi partai kalau dia tetap di Gerindra. Hmm, Karena pertama Gerindra itu sama dengan baik, PDIP, cenderung sama-sama dipersepsi sebagai partai nasionalis. baik Mas Dan Gerindra Jayadi. sudah punya calon presiden, Ya, yaitu Pak Prabowo, kan? Kalau Pak Sandi yang menjadi wakil ketua umum, salah satu pimpinan di Gerindra itu menjadi cawapres untuk capres dari partai lain kan menjadi tidak baik bagi Gerindra. Karena itu baik. beliau Sehingga keluar mungkin apa dan yang kalau waktu itu kalau masuknya dikatakan. ke P3 ya itu memang tampak cocok gitu. Baik, sepertinya apa yang dikatakan Sandiaga kemarin keluar dari Gerindra karena ada tugas-tugas lain. Ada narasi bahwa tugasnya ya kita semua sama-sama tahu lah. Saya mau bergeser ke nama lain. Suara komunitas Islam ini yang tadi sudah Mas Jaya disebut tidak hanya dimiliki oleh Sandiaga sebenarnya. Ada juga nama Mahfud MD yang disebut oleh Presiden Joko Widodo dan juga masuk dalam survei yang dirilis oleh LSI. Kalau Mahfud MD mungkin nggak asa dari pemilu sebelumnya yang terhenti gitu, akan terjalin lagi di pemilu kali ini. Ya, Pak Mahfud MD itu cukup kuat di Jawa Timur, terutama wilayah-wilayah Islam, ya, Tapal Kuda dan terutama sekali Madura gitu. Nah, kita tahu kalau bergabung dengan Ganjar itu berarti kan bergabung dengan timnya Pak Jokowi, kira-kira gitu kan. Pak Jokowi itu kalah di Madura kemarin. Nah, dengan adanya Pak Mahfud mungkin itu akan membantu Ganjar memperkuat Jawa Timur, terutama mengambil suara dari Madura serta beberapa wilayah yang menjadi simbol dari NU gitu. Jadi Pak Mahfud itu bukan hanya menjadi simbol kalangan Islam, tapi yang bisa melengkapi Ganjar sebagai nasionalis, tapi lebih spesifik lagi Pak Mahfud bisa dianggap mewakili kalangan NU. Dan kita tahu kalangan NU itu sangat penting, terutama di wilayah-wilayah yang besar, seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Sumatera, seperti Kalimantan Selatan, ya. Kemudian, beberapa wilayah di Kalimantan seperti Kalimantan Selatan, dan beberapa wilayah di Sumatera. Jadi Pak Mahfud pun memiliki peluang untuk saling melengkapi dengan Ganjar Pranowo. Dari sisi pribadi, Pak Mahfud akan sangat kuat membantu Pak Ganjar Baik, nanti kalau mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Karena baik, Pak Mahfud memiliki pengalaman lengkap di semua jenis pemerintahan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. baik Mas Dan Pak Jayadi. Mahfud bisa nanti membantu menjadi panglima untuk penegakan hukum, karena salah Baik. satu masalah utama kita ke depan itu masih persoalan penegakan Baik, hukum. Mas Jayadi, berbicara mengenai Mahfud MD yang sangat mewakili Positifnya. suara NU. Di 7 nama itu tidak hanya Mahfud MD, ada Erick Thohir. Bahkan Ketua GP Ansor pun Ya. sudah menyatakan kan bahwa Erick Thohir ini adalah pasangan ideal. Bagaimana nih Mas kalau Erick Thohir? Kalau dari segi ke-NU-an, Pak Erick Thohir kan baru di NU-nya. Ya. Tetapi jadi kalah dia dari segi Pak Mahfud, kalau dari segi ke-NU-an. Ya. Kemudian pengalaman pemerintahan juga Pak Erick Thohir kalah dengan Pak Mahfud ya. Karena Pak Mahfud lebih lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi Pak Erick Thohir memiliki kekuatan yang lebih merata di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, itu kekuatannya. Dan pengalamannya sebagai seorang pengusaha itu bisa juga membantu Pak Ganjar di dalam melanjutkan pembangunan ekonomi misalnya ke depan, untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis atau dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Jadi ini juga punya poin penting. Tapi apakah Pak Erick Thohir akan cukup kuat untuk meraih suara-suara NU di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat yang Pak Ganjar cukup lemah, serta misalnya Banten atau beberapa wilayah lain, itu masih menjadi pertanyaan karena kedekatannya dengan NU kan baru, kalau kita bicara soal NU. Jadi lagi-lagi ada poin
positifnya, ada poin yang tidak begitu positif. Cuma dia memiliki beberapa komplementaritas ya dengan capresnya, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, masih berbicara di lingkaran NU nih Mas Jayadi. Ada nama Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Namun kalau dari survei dari LSI, Mohaimin Iskandar persentasenya cukup kecil, hanya 1,9%. Namun disebut juga oleh Pak Jokowi. Hitungannya seperti apa? Apakah probabilitasnya besar atau lebih kecil sebenarnya dengan Caimin? Ya, betul. Jadi kalau Caimin kan memang sudah lama menjadi ketua PKB dan dia punya pengalaman panjang memiliki sebagai wakil NU atau wakil PKB yang juga sekaligus mewakili NU. Di situ kekuatannya. Jadi dia punya appeal yang cukup besar, tidak kalah dengan Pak Mahfud dalam soal meraih suara dari NU atau kemungkinan meraih suara dari NU. Jadi di situ keunggulan utamanya. Tapi tantangannya kita nggak tahu. Kan sekarang Pak Mohaimin kan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ya. Gitu. Apakah Pak Mohaimin akan keluar dari koalisi KIR bersama Pak Prabowo atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Namun selain suara NU, apakah modal politik elektoral, elektabilitas dan juga modal politik lain yang dimiliki Caimin ini bisa memberikan komplementer yang cukup untuk Ganjar Pranowo? Caimin itu cenderung kemungkinannya akan mampu membantu Ganjar di Jawa Timur dan mungkin juga sebagian di Jawa Barat ya, tapi di wilayah-wilayah luar Jawa itu tidak akan terlalu banyak membantu. Saya kira masalahnya di Jawa Timur Pak Ganjar sudah sebetulnya cukup kuat. Ya. Yang dia lemah adalah di Jawa Barat, tapi di Jawa Barat Caimin bukan figur utama yang bisa membantu Pak Ganjar. Yang bisa membantunya itu adalah Ridwan Kamil. Demikian juga dengan wilayah-wilayah luar Jawa. Caimin tidak memiliki kekuatan itu. Sementara Ganjar pada saat yang sama juga cukup lemah ya dibandingkan dengan Prabowo dan Anies di wilayah-wilayah luar Jawa. Jadi memang selain tantangan tadi ya, Caimin juga punya tantangan lain, yaitu kekuatannya tidak merata. Kekuatan elektabilitas Caimin, komplementaritasnya dengan Ganjar itu hanya ada di Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah terutama gitu. Sementara di Jawa Barat agak kurang, apalagi di wilayah-wilayah luar Jawa. Baik, tadi berbicara mengenai Jawa Barat sudah disinggung oleh Mas Jayadi, ada nama Ridwan Kamil yang bisa membantu elektoral di Jawa Barat. Namun masalahnya Ridwan Kamil ini kan juga berada di bawah naungan Partai Golkar yang ketua umumnya namanya juga disebut oleh Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto. Bagaimana nih Mas? Ya, jadi ada itu tantangannya disebut tadi, ada persoalan internal Golkar ya. Apakah Golkar akan mencalonkan Airlangga atau akan mencalonkan Ridwan Kamil? Tapi poin kekuatan utama Ridwan Kamil adalah dia mampu membantu Ganjar di wilayah Jawa Barat. Dan kita tahu Ganjar itu kalau kita bandingkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ganjar itu paling lemahnya di Jawa Barat. Nah, dengan track recordnya sebagai wali kota Bandung, kemudian gubernur Jawa Barat, dan kedekatannya dengan banyak kalangan Islam di Jawa Barat, Ridwan Kamil bisa membantu Ganjar mengambil suara di wilayah-wilayah yang cenderung lebih religius ya. Sementara kekuatan Ganjar kan lebih banyak di daerah-daerah yang lebih nasionalis. Di wilayah Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, Pangandaran, wilayah-wilayah itu ya. Sementara wilayah Priangan yang cenderung lebih Islamis itu bisa dibantu oleh Ridwan Kamil. Tapi tantangannya selain Ridwan Kamil itu kader Golkar, dia harus mendapat restu dari ketua umumnya. Juga Ridwan Kamil tidak merata kekuatannya di wilayah luar Jawa yang Ganjar juga memerlukan bantuan. Ridwan Kamil saya kira tidak akan terlalu kuat membantunya. Baik, nama terakhir Mas Jayadi yang ramai disebut-sebut juga Prabowo Subianto. Prabowo ini menjadi satu-satunya tokoh yang diterima oleh Presiden Joko Widodo saat Lebaran hari pertama di kediaman Joko Widodo di Solo pada Lebaran kemarin. Bagaimana hitungannya kalau Prabowo Subianto? Karena katanya jika benar-benar berduet pasangannya akan super power. Benar tidak? Ya,
potensinya begitu ya. Jadi kalau misalnya kan 3 nama teratas itu kan Ganjar, Prabowo, Anies atau Prabowo, Ganjar, Anies kan gitu. Nah kalau 2 di antara 3 ini bergabung, maka potensi untuk menangnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan kalau kita membahas nama-nama tadi. Tapi sekali lagi, kenapa begitu? Karena 2 nama ini punya elektabilitas yang sama-sama kuat. Pada saat yang sama, Pak Prabowo itu berdasarkan pengalaman di 2014 dan 2019, itu bisa membantu Ganjar di wilayah-wilayah yang kekuatan politik religius atau politik Islamnya kuat, ya, terutama di wilayah seperti luar Jawa yang Ganjar cukup lemah, kemudian di Banten, kemudian juga di Jawa Barat itu Prabowo juga cukup kuat. Jadi kalau itu digabungkan, ya tentu akan membuat peluang menang pasangan ini menjadi lebih besar. Masalahnya adalah Prabowo itu sudah bertahun-tahun ini dicalonkan oleh Partai Gerindra dan oleh KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sebagai capres, bukan sebagai cawapres. Bagaimana itu menurunkan posisi Pak Prabowo menjadi cawapres, apalagi cawapresnya Pak Ganjar yang lebih junior dari Pak Prabowo kan? Ya. Nah, kita tidak tahu. Cuma kita melihat tanda-tanda Pak Jokowi mengusahakan itu. Nah, pertanyaannya apakah Pak Jokowi nanti bisa meyakinkan Pak Prabowo untuk mau menurunkan level pencapresannya menjadi wapres. Dan itu saya kira tidak mudah, apalagi selain Pak Prabowo dicalonkan oleh Gerindra sebagai capres, akhir-akhir ini elektabilitas Pak Prabowo juga makin Ganjar ya, makin ketat dengan Ganjar. Bahkan di beberapa simulasi survei seperti di LSI itu Pak Prabowo sudah beberapa kali melewati Ganjar. Baik. Meskipun kita masih harus lihat ke depannya. Ya, kita akan tunggu bersama-sama bagaimana dinamika politik yang semakin memanas ini ya, Mas Jayadi. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia.